Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Fearless Battle Spirit. Nomor 1151 bab 1151 10 Kaisar Bela Diri bab 1151 10 Kaisar Bela Diri. Apa? Kamu bercanda? Dengan jiwa bela diri surgawi tingkat 2, kamu bisa memasuki 3 kekuatan utama. Aku punya roh bela diri surgawi tingkat 3. Bukankah itu lebih dari cukup untuk bergabung dengan 3 faksi utama? Sial, berita ini terlalu mengejutkan. Ini 3 kekuatan legendaris. Wajah semua tetua dan jenius di seluruh dojo tergerak. Seperti yang diketahui semua orang, untuk memasuki 3 kekuatan utama kerajaan setengah dewa, seseorang harus memiliki jiwa bela diri yang mencapai tingkat kelima tingkat surgawi atau lebih tinggi, atau kekuatannya sendiri harus mencapai tingkat kaisar bela diri. Namun kini, peraturan yang telah berlaku selama bertahun-tahun telah benar-benar berubah untuk pertama kalinya. Selain itu, atas nama tetua Tanah Suci Surga Selatan, saya ingin mengungkapkan bahwa meskipun jiwa bela diri hanya berada di tingkat kedua tingkat surgawi, kemungkinan lulus penilaian lebih dari 70%. Hati para tetua dan jenius yang hadir tiba-tiba berdebar kencang saat mendengar ini. Perlu diketahui bahwa semua yang bisa masuk ke Akademi Gemilang ini adalah para tetua, murid sejati, dan murid inti dari 2 kekuatan bintang utama. Sebagian besar jiwa besar bela diri mereka telah melampaui tingkat kedua surga dan mencapai tingkat ketiga surga. Bahkan Heavenly Rank tingkat 2 pun punya peluang 70%, jadi Heavenly Rank tingkat 3, Heavenly Rank tingkat 4, dan Heavenly Rank tingkat 5 punya peluang hampir 100% bukan? Pada saat ini, pikiran-pikiran yang pernah ada di benak kebanyakan orang bermunculan di hati mereka bagaikan jamur setelah hujan. Karena sebagian besar dari mereka telah berpikir untuk mengubah nasib mereka dan mencapai jiwa bela diri surga tingkat 5 atau lebih tinggi, dan bergabung dengan 3 kekuatan utama di kerajaan setengah dewa. Lagi pula, memasukkan 3 kekuatan utama berarti status dan kedudukan mereka akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan dunia seni bela diri mereka akan menjadi lebih luas, dan mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melambung ke langit. Namun, karena kenyataan yang kejam dan aturan ketat dari 3 kekuatan besar, mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada ide tersebut. Tapi sekarang, rupanya kesempatan itu telah tiba. Berbeda dengan para tetua dan jenius yang hadir, ekspresi para raksasa seperti Kaisar Naga, Kaisar Iblis Ekor 9, Kaisar Iblis ke-8, Kaisar Pedang Luar Biasa, Kaisar Iblis Jatuh, Del, berubah drastis pada saat yang bersamaan. Bahkan jika seorang jenius yang melampaui aturan seni bela diri muncul di masing-masing dari 3 kekuatan utama, itu tidak akan mampu memberi mereka dampak yang begitu besar. Karena mereka berbeda dari para jenius ini, mereka telah menjadi raksasa di bidangnya sendiri dan tidak perlu bergabung dengan 3 kekuatan besar. Sebaliknya, mereka tahu betul apa arti perubahan dalam 3 kekuatan utama ini. Artinya saat itu, sebagian besar tetua dan murid dari kekuatan utama 2 bintang dan 3 bintang di Zongzu mungkin harus meninggalkan Zongzu dan menuju kerajaan para dewa. Bahkan di seluruh Zongzu, sebagian besar bersaing untuk merdeka dengan roh bela diri surga tingkat 2 dan di atasnya akan pergi. Bayangkan saja, jika mereka kehilangan para jenius dengan semangat bela diri tingkat 2 tingkat surga dan di atasnya, apa jadinya kalau mereka masih ada? Benar-benar tidak masuk akal. Pada saat ini, semua kaisar yang hadir langsung menyadari bahwa 3 kekuatan utama datang ke upacara kenaikan pada saat yang sama dan mengumumkan berita mengejutkan ini, hanya untuk menargetkan kekuatan bintang 2 dan bintang 3 mereka. Sialan, sialan. Orang tua ini benar. Ini benar-benar menandai dimulainya era baru seni bela diri. Kekuatan besar ketiga ini terlalu kejam. Satu gerakan ini saja mungkin akan menguras habis sebagian besar jenius dan hebatnya di Zongzu. Lagi pula, tanpa para jenius dan berkuasa ini, kekuatan bintang 2 utama di Zongzu pasti akan merosot. Saat itu tiba, akan mudah bagi 3 kekuatan utama untuk campur tangan di Zongzu dan merebut kembali kekuatan-kekuatan ini. Sima Kong benar-benar terkejut. Gong yang di sekitarnya benar-benar berbeda darinya. Sebaliknya, itu memuaskan kebingungan. Dilihat dari situasi saat ini, 3 kekuatan utama datang untuk menghadapi kekuatan bintang 2 dan bintang 3 di seluruh Zongzu. Sepertinya mereka tidak memiliki kesamaan dengan Kinnan. Mungkinkah suara misterius yang berhubungan dengan dewa bela diri 9 karakter yang berbohong padanya? Berani, lancang. Ini benar-benar melanggar hukum. Pada saat ini, teriakan bagaikan guntur meledak di seluruh Guangming Dojo. Di kursi naga perang, klon kaisar dari berbagai kekuatan besar tiba-tiba berdiri, mata mereka dingin, dan mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Suasana seluruh dojo tiba-tiba berubah, menjadi tegang dan penuh badai. Menurut perjanjian tahun itu, bangsa setengah dewa dan Zongzu harus menjaga jarak satu sama lain dan tidak ikut campur dalam urusan sekte manapun di Zongzu. Tapi sekarang, kalian malah melakukan ini. Apa niat kalian? Ada cahaya dingin yang mengejutkan di mata Kaisar Naga. Pada saat ini, semua kekuatan besar dan raksasa di Zongzu telah berdiri di satu sisi. Meskipun mereka sering bertabrakan dengan satu sama lain, kini ketiga kekuatan besar itu telah melanggar fondasi mereka. Tidak, harap tenang untuk Kaisar Agung.
Pria tua terbungkus ungu emas itu tetap tanpa ekspresi. Meskipun negara setengah dewa memiliki perjanjian seperti itu dengan Zongzu saat itu, perjanjian itu tidak menetapkan bahwa 3 faksi utama tidak dapat mengubah standar skema murid. Jadi apakah orang-orang itu datang atau tidak, itu urusan mereka. Konyol. Jangan percaya begitu. Kenapa kau tidak mengubah aturannya saja agar semua balapan dengan roh bela diri kelas kuning ke-10 ke atas bisa bergabung dengan 3 faksi utamamu? Dengan begitu, bukankah kau akan menguasai seluruh benua Changlan? Ekspresi Kaisar Naga tidak berubah sama sekali, malah menjadi lebih dingin. Hal yang sama berlaku bagi kaisar-kaisar di belakangnya. Pria tua berbaring ungu emas, wanita parubaya yang anggun, dan pria parubaya berambut panjang. Pada saat ini, mata mereka tanpa sengaja saling memandang dan berkomunikasi satu sama lain melalui pikiran mereka. Mereka telah mengantisipasi pemandangan ini jauh sebelum mereka tiba. Tapi sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Lagi pula, ketiga tetua mereka hanyalah di antara 3 kekuatan utama, dan masih ada kesenjangan besar antara mereka dan para kaisar ini. Jika mereka terus begitu kuat dan membuat marah para kaisar yang kuat ini, mereka mungkin akan mati di tempat. Haha, Kaisar Naga, amarahmu masih begitu keras. Pada saat ini, suara tawa agak serak terdengar dari atas. Kemudian, seorang lelaki tua berambut tipis, bungkuk, memegang tongkat di tangannya, dan sepasang mata hitam legam, perlahan melangkah keluar dari udara. Meskipun lelaki tua ini tidak memancarkan aura apapun, ekspresi Kaisar Naga dan kaisar lainnya berubah ketika mereka melihatnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi mereka tahu. Orang ini sebenarnya adalah salah satu dari 10 kaisar bela diri, kaisar bermata hitam. Perlu diketahui bahwa di antara para jenius, masih ada perbedaan level, dan peringkatnya pun berubah-ubah. Hal yang sama berlaku di antara para kaisar bela diri. 10 kaisar bela diri ini adalah 10 kaisar yang paling kuat. Bab 1152, melangkah maju ke depan demi sempit Heitong, apa yang kamu lakukan di sini? Kaisar Naga cepat bereaksi dan bertanya sambil mengerutkan kening. Jika orang lain, mereka akan sangat takut pada Heitong, tapi dia sama sekali tidak takut. Bagaimanapun, kekuatan pertarungannya yang sesungguhnya adalah bahwa ia tidak takut pada 10 kaisar bela diri manapun. Hanya saja karena dia seorang iblis, dia tidak diberi gelar 10 kaisar bela diri. Yang benar-benar membuatnya bingung adalah kaisar bermata hitam tidak memiliki fondasi dengan 3 kekuatan utama, jadi mengapa dia terlibat dalam kekacauan ini? Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, 3 kekuatan utama tidak akan secara terbuka mencampuri urusan Tiongkok Tengah. Itulah sebabnya Tanah Suci Surgawi Selatan secara khusus mempekerjakan saya untuk masalah menengahi ini. Kaisar bela diri bermata hitam berhenti sejenak dan berkata dengan santai, sebenarnya, pada akhirnya, masalah ini tidak ada penyelesaian dengan saya. Tapi sekalian saja saya sampaikan bahwa 3 kekuatan utama telah mengambil keputusan kali ini. Siapapun yang berani menghalangi saya mungkin akan berhadapan bukan dengan saya, melainkan dengan seorang dewa. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah banyak kaisar menjadi gelap. Mereka tentu saja mengerti apa yang dikatakan kaisar bermata hitam. Perbedaan kekuatan tempur antara Zongzu dan bangsa setengah dewa sudah sangat besar. Jika faksi ketiga utama saling bertarung, mereka mungkin bisa menghadapinya. Tetapi jika mereka bersatu, mereka tidak akan terhentikan. Meskipun mereka menikmati hal ini, mereka tetap merasa sangat tidak nyaman. Tak seorang pun ingin melihat kerja keras mereka selama bertahun-tahun menderita kerugian besar karena keputusan yang dibuat oleh 3 kekuatan besar. Kaisar Naga, Kaisar Iblis ke-8, dan Kaisar Iblis ekor 9 semuanya memusatkan pandangan mereka. Kedatangan Kaisar bermata hitam hanyalah sebuah sinyal. Jika situasi ini terus berlanjut, maka akan terjadi perang antara Zongzu dan 3 kekuatan besar. Kaisar Naga menarik napas dalam-dalam, dan tanpa ragu, dia menyelidiki pikiran spiritualnya ke dalam cincin penyimpanan dan mengirimkan pikiran spiritual ke token Dewa Iblis. Meskipun keputusan 3 kekuatan utama kali ini mungkin akan menyebabkan kerugian paling kecil bagi Akademi Kaisar Naga mereka tetap tidak ingin melihat beberapa monster diserap ke dalam 3 kekuatan utama dan menjadi jenderal di bawah komando umat manusia. Aku sudah tahu soal ini. Tak perlu menghentikanku. Itu saja, dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, Sang Dewa Iblis dengan cepat mengirimkan kembali pikiran ilahinya. Mendengar hal ini, Sang Kaisar Naga sepenuhnya menyetujuinya. Dewa Iblis telah berbicara langsung, jadi tidak perlu menghentikannya. Jadi, apa yang bisa dia lakukan meskipun merasa tidak nyaman? Tak hanya Kaisar Naga, kaisar-kaisar lain juga mengirimkan pikiran ilahi pada saat ini. Ada yang memberitahu kaisar lain, dan ada pula yang memberitahu orang-orang di belakang mereka. Lagi pula, 2 kekuatan bintang di Zongzu semuanya mempunyai fondasi yang kuat. Namun, hasil akhirnya membuat wajah para kaisar berkuasa yang hadir terlihat sedikit jelek. Karena orang-orang di belakang mereka mengetahui tekad 3 kekuatan utama kali ini, tidak perlu lagi mengajukan tantangan apapun. Semuanya, keputusan 3 kekuatan utama ini memang tak terelakkan. Namun, saya tahu kalian semua tidak senang, jadi saya punya usulan yang tidak hanya akan meningkatkan moral dan reputasi kalian, tetapi juga memungkinkan kalian melampiaskan amarah.
Cahaya merah menyala di murid hitam Kaisar Murid Hitam, dan dia berbicara. Oh, Kaisar Naga dan yang lainnya langsung mengangkat alis mereka. Hari ini adalah upacara kenaikan tahta Ao Changtian dan 2 orang lainnya. Aku ingat tahap ketiga upacara itu adalah kompetisi bela diri antar murid dari berbagai kekuatan besar. Kebetulan Tanah Suci Langit Selatan, Tanah Suci Yaochi, dan Sekte Bela Diri Dao semuanya membawa sejumlah murid. Bagaimana kalau murid dari 3 kekuatan besar ini bertarung dengan para jenius Zongzu? Tentu saja, para murid dari 3 faksi utama semuanya memiliki roh bela diri tingkat surga 6 atau lebih tinggi. Selama kompetisi, mereka tidak diperbolehkan menggunakan roh bela diri mereka, juga tidak diperbolehkan menggunakan kartu truf seperti jimat Kaisar Agung. Selain itu, pemaksaan mereka harus ditekan pada tingkat yang sama. Semuanya, pikirkanlah ini, jika si jenius dari Zongzu menang, bukankah itu akan meningkatkan moral, meningkatkan reputasi, dan memungkinkan kita melampiaskan amarah kita? Kaisar bermata hitam berbicara dengan nada tenang dan santai. Lelaki tua mencengkeram ungu emas, wanita parubaya yang anggun, dan lelaki berambut panjang serta berselingkuh, semuanya memiliki kilatan cahaya di mata mereka pada saat yang sama. Ketika Kaisar Naga dan yang lainnya mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata mereka. Untuk meningkatkan moral, memperbaiki muka, dan melampiaskan amarah. Para tetua dan jenius yang hadir mungkin tidak memahami hal ini dengan jelas, tetapi Kaisar Naga dan yang lainnya tahu betul bahwa para jenius dari Kerajaan Setengah Dewa memiliki keterampilan dan seni kekuasaan yang luar biasa. Meskipun semangat bela diri dan terobosan mereka ditekan, mereka masih jauh lebih kuat daripada para jenius di Zongzu. Jika kita bertarung, harapan untuk menang sangatlah tipis. Hal yang paling penting adalah sulit untuk menolak pertarungan mereka ini. Pertama, sekaranglah saatnya bagi Ao Changtian dan 2 kaisar lainnya untuk dinobatkan menjadi kaisar. Sesuai aturan upacara, 3 kekuatan besar telah datang untuk memberi selamat kepada mereka, dan mereka juga harus mengirimkan murid-murid mereka untuk bersaing satu sama lain. Meskipun poin pertama dapat dihindari, poin kedua adalah jika mereka tidak bertarung, mereka akan kehilangan momentum di seluruh Zongzu. Mereka sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan sekte tersebut masih takut untuk terjadi. Apa yang akan dipikirkan para tetua, murid di bawah komando mereka, dan para pihak yang berwenang independen di Zongzu? Ini jelas merupakan jebakan yang dipasang oleh 3 kekuatan utama sejak awal. Jika tidak, mengapa 3 kekuatan utama membawa pengikut mereka ke upacara kenaikan pangkat? 3 kekuatan utama hanya ingin menyerang Zongzu dan menekan arogansi semua kekuatan utama di Zongzu dalam satu pertempuran. Semuanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama-tama, saya harus mengatakan bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh 3 kekuatan besar. Jika kita menang, tidak masalah, tetapi jika kita kalah, konsekuensinya akan lebih dahsyat. Lagi pula, sebelum memasang jebakan ini, kekuatan besar ketiga pasti sudah melakukan persiapan yang matang. Kaisar Naga menarik napas dalam-dalam dan berbicara kepada para kaisar yang hadir. Kaisar yang hadir sejenak, kemudian pandangan tekad terpancar di matanya. Ayo bertarung. Jika kita memenangkan pertempuran ini, itu akan menyatakan kepada seluruh Zongzu bahwa bahkan 3 kekuatan utama tidak kalah kuat dari murid-murid kita, kata Kaisar Pedang luar biasa dengan ringan. Benar, bertarung saja, kalah pun tak masalah. Lagi pula, 3 kekuatan besar bukanlah tempat yang baik, dan sumber dayanya terbatas. Beberapa orang yang pergi ke sana pasti akan menjadi batu loncatan, lalu mereka semua akan kembali dengan patuh. Kaisar Iblis jatuh mencibir. Saya tidak membayangkan orang-orang dari 3 kekuatan besar ini begitu kejam dalam perhitungan mereka. Sekarang, satu-satunya pilihan adalah perang. Yah, kamu boleh kalah, tapi kamu tidak boleh kehilangan momentummu. Itu masuk akal. Para kaisar berbicara satu demi satu. Kecuali beberapa orang, sebagian besar kaisar mendukung duel. Karena kali ini, 3 kekuatan besar datang dengan momentum besar, memasang jebakan di setiap langkah, dan maju kira-kira demi terpilih. Mereka tidak punya cara untuk mundur. Baiklah, 25 faksi bintang 2, termasuk Akademi Kaisar Naga Zongzu, Sekte Pedang Surgawi, Villa Iblis Jatuh, Aliansi Ilahi Wuji, dan Menara Bayangan Hantu, serta para jenius mereka. Semuanya siap melawan para jenius dari 3 faksi utama. Tatapan Kaisar Naga tajam. Namun, bagaimana kompetisinya akan berlangsung? Ketika Kaisar bermata hitam mendengar ini, dia menjentikkan jari telunjuknya sedikit, dan misi ini selesai dengan sempurna. Sedangkan lelaki tua berbaring ungu emas dan yang lainnya dari 3 kekuatan utama, secercah kegembiraan terpancar di mata mereka saat mendengar ini. Semua kekuatan utama tertipu. Semua usaha yang mereka lakukan setara. Kalau kita mau bertarung, caranya sangat mudah. Pria tua berbaring ungu emas itu menahan kegembiraannya, melangkah maju, dan berkata dengan lantang, kita, 3 kekuatan besar, akan mengirimkan 1 orang, dan kalian akan mengirimkan 1 orang lagi. Bagaimana kalau kita bertarung 5 kali sekaligus? Bagus. Bab 1153, sangat sombong seluruh Guangming Dojo, semua tetua dan jenius tercengang saat melihat pemandangan ini. Karena mereka tidak pernah membayangkan hal-hal akan berkembang sampai ke titik ini.
Mereka adalah para jenius yang masuk dalam daftar dewa. Bahkan jika seorang jenius di daftar ilahi menekan jiwa bela diri dan menusuknya, dia tidak akan bisa menang, kan? Sayangnya, saya khawatir Zongzu akan menderita kekalahan besar kali ini. Banyak orang yang hadir ketenangan kepala. Karena di dalam hati mereka, para jenius dari 3 kekuatan utama, apapun yang terjadi, pasti jauh lebih kuat daripada para jenius Zongzu. Kaisar Naga dan kaisar lainnya bertukar pikiran dan membuat keputusan dalam sekejap. Dao Qianzong, Wenwu, kalian berdua maju, kata kaisar pedang luar biasa dengan tenang. Jiu Hui, majulah dan temui para jenius dari 3 kekuatan utama. Kaisar Iblis jatuh mencibir. Untuk Taiji, bermainlah dengan kejeniusan daftar dewa. Du Xingyuan, naiklah dan coba. Kelima jenius itu langsung disingkirkan. Dao Qianzong berada di 10 besar daftar kaisar dan hampir menjadi kaisar. Jiu Hui, Xiang Taiji, dan Du Xingyuan semuanya berada di 20 besar daftar kaisar, dan Wenwu juga berada di 40 besar daftar kaisar. Barisan seperti itu sudah dianggap sebagai kekuatan tempur teratas di Zongzu dan sangat kuat. Ini juga menjadi pertimbangan semua kaisar. Yang terbaik adalah memenangkan permainan pertama secara langsung. Pengecut-pengecut. Namun, yang tak terduga adalah hanya 3 murid yang terbang keluar dari 3 kekuatan utama dan mendarat di pusat kuil Tao. Mereka adalah 2 murid perempuan dari Tanah Suci Yaoqi dan seorang murid laki-laki dari Sekte Seni Bela Diri. Apa maksudnya? Kaisar Naga mengerutkan kening. Banyak tetua dan orang jenius yang hadir juga kebingungan. Murid laki-laki dari Sekte Wudo itu segera berdiri, menghadap seluruh hadirin, menangkupkan spam, dan berkata dengan tenang, Kaisar-kaisar terkasih, para senior terkasih, saya sungguh-sungguh minta maaf. Kita baru saja membahas hal ini di antara kita sendiri. Saya merasa 5 orang terlalu sia-sia untuk menangani kejeniusan Zongzu. Kami meminta. Sudah lebih dari cukup. Begitu kata-kata ini diucapkan, Dao Qianzong dan 5 orang lainnya, yang awalnya memiliki ekspresi serius, tiba-tiba menunjukkan kilatan kemarahan di mata mereka. Bukan hanya mereka saja, tetapi para tetua, orang-orang jenius, bahkan kaisar yang hadir pun memiliki pandangan dingin. Terlalu sombong. 3 orang melawan 5 orang dari kita? Sial. Ini jelas meremehkan kejeniusan Zongzu kita. Dao Qianzong, kalian berlima harus bekerja keras dan memberi pelajaran pada bajingan-bajingan ini. Suara-suara marah menggema di langit. Bagaimanapun, para jenius yang hadir semuanya lahir di Zongzu, atau bahkan dari tempat yang lebih terpencil. 3 kekuatan besar memandang rendah Dao Qianzong dan yang lainnya, yang setara dengan memandang rendah mereka semua. Biarkan kompetisi dimulai. Kaisar bermata hitam berbicara. Suara mendesing. Dao Qianzong dan 5 orang lainnya, yang telah lama marah, tiba-tiba mengeluarkan aura yang dahsyat. Kelima orang itu berkomunikasi erat satu sama lain dan melangkah keluar dari formasi misterius. Dari depan, belakang, kiri, dan kanan, mereka mengepung 3 murid dari 3 kekuatan besar. Seluruh tempat yang mendidih itu langsung sunyi, dan semua orang yang hadir mengungkap kejadian ini dengan saksama. Dalam sekejap, perang pun pecah. Bang bang bang. Penembakan terdengar di dojo. Cahaya seni pemerintahan yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang dan sangat menyilaukan. Dalam waktu kurang dari 1000 tarikan napas, Dao Qianzong dan 5 orang lainnya menggabungkan kekuatan dan melepaskan kekuatan tempur yang tangguh, dan koordinasi mereka sangat sempurna, memaksa para jenius dari 3 kekuatan utama untuk mundur berulang kali. Akan tetapi, sebelum semua orang yang hadir dapat bereaksi, para jenius dari 3 kekuatan besar ini tiba-tiba meledak dengan momentum yang mencengangkan dan melepaskan teknik kekuasaan yang mengerikan, langsung menekan Dao Qianzong dan 5 lainnya. Situasi pertempuran telah berbalik. Tidak hanya itu, meskipun para jenius dari 3 kekuatan utama menekan mereka, kekuatan seni bela diri mereka jauh lebih kuat dari Dao Qianzong dan yang lainnya, dan pemahaman mereka tentang seni kekuasaan yang bahkan lebih tak terduga. Hal ini juga menyebabkan Dao Qianzong dan 4 lainnya mundur memilih demi memilih dan sepenuhnya ditekan, tanpa ruang untuk pembalikan. Ekspresi semua penonton tiba-tiba berubah jelek. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pertempuran menjadi semakin intens. Akhirnya, sampai setelah 3 batang dupa, 2 murid perempuan dari Tanah Suci Yaoqi tiba-tiba melepaskan jurus kekuasaan yang dahsyat, langsung menghadang Dao Qianzong dan 5 orang lainnya. Raut wajah Dao Qianzong dan 5 orang lainnya berubah, tetapi sebelum mereka sempat melawan, murid sekte bela diri yang telah meramu jurus mematikan untuk 3 batang dupa itu melepaskannya sepenuhnya. Dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan kelima orang itu sepenuhnya. Penerjunan ledakan-ledakan, disertai serangkaian ledakan. Dao Qianzong dan keempat orang lainnya semuanya terluka parah, berlumuran darah, dan terlempar keluar, jatuh dengan keras ke tanah, dan pingsan. Pada saat ini, seluruh dojo sunyi menjadi senyap. Sekalipun para kaisar, tetua, dan para jenius telah membuat persiapan, hati mereka masih menegangkan, seolah-olah mereka sedang dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat, membuat mereka merasa sedikit tercekik. Hilang. Mereka kalah. 5 jenius Zongzu bertarung melawan 3 jenius dari 3 kekuatan utama dan dikalahkan dengan tertidur. Mengapa? Sudah kuduga.
Para jenius dari tiga kekuatan besar memang tangguh. Apalagi Dao Qianzong dan kelima rekannya jika digabungkan tidak sebanding dengan mereka. Pemuda itu baru saja menguasai teknik kekuasaannya dengan sempurna. Seperti yang diharapkan, para jenius dari kerajaan demigod adalah yang paling kuat, meskipun mereka berada di level yang sama. Desahan yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk di seluruh Guangming Dojo. Banyak orang tua dan orang jenius yang tampak tidak berdaya. Sekalipun mereka marah dan tidak senang, mereka harus mengakui bahwa inilah buruknya. Di ronde pertama, tiga kekuatan utama menang. Kaisar bermata hitam memandang Kaisar Naga dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Kaisar Naga, sekarang kita akan melanjutkan ke ronde kedua. Sama seperti sebelumnya. Kalian kirim pasukan kalian dulu." Pada saat yang sama, di halaman Kaisar Naga, jauh di dalam area terlarang, tebing tulang naga. Keinginan. Mata Qin Nan tiba-tiba terbuka, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. "Oh tidak, aku terlalu berolahraga dengan latihan." Qin Nan menamparkan dahinya. Selama latihan ini, dia dengan tajam menemukan bahwa energi naga Longguya memiliki manfaat besar bagi tubuhnya, jadi dia secara tidak sengaja tenggelam dalam latihan yang mendalam. Jika dia tidak bangun tepat waktu, dia mungkin masih berlatih saat ini. Setelah melihat kesadaran ilahi yang ditransmisikan oleh Kaisar Iblis Ekor 9 pada token, Qin Nan tiba-tiba menampilkan senyum pahit. "Sudah berakhir. Nanti kalau aku keluar, aku bakal dimarahi. Lupakan saja, ayo cepat ke sana. Semoga upacara kenaikan tahta belum berakhir." Qin Nan melekat pada dirinya sendiri, lalu mengangkat kepalanya dan menatap langit di atas tebing tulang naga. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Ekor 9 sedang berpartisipasi dalam upacara kenaikan tahta dan mustahil baginya untuk datang menjemputnya. Oleh karena itu, ia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk kembali ke halaman Kaisar Naga. Sepertinya ini ruang kecil yang mandiri, dan ada banyak batasan di luar. Sekarang sepertinya aku hanya bisa menggunakan pedang langit patah. Lalu aku bisa meminta maaf kepada Kaisar Iblis Ekor 9 dan yang lainnya. Qin Nan mengamati sejenak, lalu mengambil keputusan. Ia memanggil pedang pemecah langit dan dikurung ke arah langit. Bab 1154, menginjak-injak saat ini, di Akademi Kaisar Naga, Dojo Cahaya. Setelah mendengar perkataan Kaisar bermata hitam, ekspresi Kaisar Naga, Kaisar Pedang Luar Biasa, Kaisar Iblis Jatuh dan yang lainnya sedikit berubah. Seperti dugaan mereka, kekuatan besar ketiga datang dengan persiapan yang matang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa para jenius yang dibawa oleh kekuatan ketiga besar kali ini mungkin sangat luar biasa dalam daftar dewa. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk mengalahkan kelima jenius mereka hanya dengan 3 orang. Dalam situasi ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lagi pula, di Zongsu hari ini, si King Fan telah meninggalkan istana fantasi Piao Miao. Buddha Chen Zilai masih tertekan di kuil bodi, O Chang Tian dan penyihir Qian Qian telah dipromosikan menjadi kaisar dan tidak dapat berpartisipasi dalam perang yang sama sekali. Pasukan tempur terbaik di Zongsu sangat langka. Ngomong-ngomong, Kaisar Naga, di mana Qin Nan? Kaisar Pedang Luar Biasa tiba-tiba bertanya. "Ya, aku hampir lupa, di mana Qin Nan?" Kaisar Iblis Jatuh juga tiba-tiba teringat sesuatu. Jika Qin Nan muncul, tidak akan ada masalah besar. Saya kira demikian. Mata para kaisar yang hadir semuanya berbinar. Perlu diketahui bahwa setelah pertarungan memperebutkan takdir kaisar ini, hampir ratusan jenius telah memperingatkan sekte mereka masing-masing bahwa siapapun yang mereka singgung, mereka tidak boleh mengganggu Qin Nan. Bahkan banyak jenius terkenal di peringkat kaisar mengatakan bahwa bahkan si King Fan pun tidak sehebat Qin Nan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, para kaisar yang hadir sepakat bahwa jika Qin Nan mengambil tindakan, peluangnya untuk menang sangat besar. Mereka juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan Qin Nan. Qin Nan sedang menyendiri dan tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Kaisar Naga menolak tanpa berpikir. Kali ini, 3 kekuatan besar datang dengan momentum besar, dan bahkan merilis berita bahwa mereka memiliki 3 orang jenius yang melampaui aturan seni bela diri. Jika ketiga kekuatan utama mengetahui bahwa ada seorang jenius yang melampaui aturan seni bela diri yang tersembunyi di Akademi Kaisar Naga mereka, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Karena hubungan antara Akademi Kaisar Naga, Dewa Iblis Tanah Terlarang, dan 3 kekuatan utama selalu sangat buruk. Ketika para kaisar mendengar hal ini, mereka menunjukkan kekecewaan di mata mereka, tetapi mereka tidak dapat memaksakannya, sehingga mereka hanya dapat melanjutkan sesuai rencana semula. "Move on, maju. Li Yunfei, kamu harus memenangkan kompetisi ini." Zhang Jian. Beberapa kaisar angkat bicara dan menunjuk murid-murid mereka. Di antara keempat orang ini termasuk Move on, Li Yunfei, meskipun tidak ada jenius dalam 10 besar daftar kaisar, mereka semua adalah jenius dalam 50 besar daftar kaisar dan memiliki fondasi yang sangat kokoh. Pengecut-pengecut. Dari 3 kekuatan utama, 1 murid terbang dari Tanah Suci Yaoqi, dan 2 murid terbang dari Sekte Wudao. Sama seperti kali terakhir, hanya ada 3 orang. 3 lagi. Ini jelas menunjukkan penghinaan terhadap Zongsu kita.
Meskipun aku tahu bahwa bangsa demigod memang jauh lebih kuat daripada tiga kekuatan utama kita, aku tetap merasa sangat tidak nyaman. Ekspresi orang-orang di Guangmang Daochang berubah dan menjadi sedikit suram. Kompetisi dimulai. Kaisar bermata hitam berkata dengan ringan. Ledakan. Perang segera dimulai. Mu Fan, Li Yunfei, dan keempat orang lainnya tahu betul bahwa jenius ketiga dari kerajaan demigod tidak mudah menghadap ke depan. Begitu mereka muncul, Li Yunfei memimpin mereka bertiga, mengeluarkan aura pembunuh terkuat dan menyerang lebih dulu. Sedangkan Mu Fan dan yang lainnya, mereka berdiri di kiri dan kanan, menjaga jarak dan mempersiapkan jurus pamungkas mereka. Tanpa diduga, kedua murid sekte Wudao itu terpisah dan terbang menuju Mu Fan dan Li Yunfei. Murid perempuan dari Tanah Suci Yaoci itu menggunakan teknik dominasi yang aneh, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi istana peri, membungkus Li Yunfei dan dua lainnya, lalu memanggil mereka. Ekspresi Mu Fan dan orang lainnya tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, murid kedua sekte Wudao datang langsung untuk membunuh dengan kekuatan guntur, dan menggunakan satu demi satu teknik membunuh untuk mengalahkan mereka satu demi satu. Akhirnya, dalam waktu kurang dari 1000 tarikan napas, kedua pria itu hancur total dan kehilangan kekuatan melawan mereka. Murid perempuan dari Tanah Suci Yaoci juga menjepit rahang dengan segel sihir, dan seluruh istana peri tiba-tiba meledak, akumulasi Li Yunfei dan tiga lainnya. Tepat ketika mereka keluar dan belum berhenti, murid kedua sekte Wudao datang untuk membunuh mereka lagi. Ribuan napas kemudian, Li Yunfei dan kedua rekannya dikalahkan lagi. Pada saat ini, seluruh dojo menjadi sunyi senyap. Meskipun semua tetua dan jenius yang hadir sudah siap mental, mereka tetap terkejut saat melihat hasilnya. Hahaha, Kaisar-Kaisar Agung, maafkan aku menang ronde lagi. Pria tua yang memegang ungu emas itu tertawa bahak. Matanya berkilat, dan dia berkata dengan sengaja, kalian mau melanjutkan ke ronde ketiga? Kurasa tidak perlu. Lagi pula, kita sudah menyaksikan kekuatan Zongzu. Benar, tidak perlu dilanjutkan. Mengerikan sekali. Suku aborigin itu pribumi. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita? Haha, aku bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhku saat bertarung tadi. Aku sangat lemah. Saya benar-benar tidak tahu apa yang memikirkan sekte itu. Mengapa mereka merekrut orang-orang ini? Apakah itu pemborosan energi spiritual? Hampir setengah dari murid-murid dari Tanah Suci Langit Selatan, Tanah Suci Yaoci, dan sekte seni bela diri tidak menyembunyikan pelanggaran di mata mereka. Tampaknya semua yang hadir, kecuali mereka, adalah penduduk asli, semut dan sampah. Mereka sengaja melakukannya. Mereka datang ke sini kali ini untuk meningkatkan martabat semua pihak di Zongzu. Mereka ingin memberitahu seluruh Zongzu, bahkan seluruh benua Changlan, bahwa hanya para jenius dari tiga kekuatan utama yang benar-benar jenius. Para tetua dan jenius di seluruh dojo semuanya memiliki urat yang menonjol di dahi mereka dan menggenggam tangan mereka dengan erat. Arogan. Kelompok orang ini sungguh sombong. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap serius para petani di Zongzu sama sekali. Sialan. Dasar bajingan. Sombong sekali. Dasar brengsek. Sialan. Kalau Qin Nan ada di sini, dia pasti sudah menamparkan kelima orang itu sampai babak belur hanya dengan satu penandatanganan. Tidak, aku sudah tidak tahan lagi. Di bawah dojo, wajah si Makong memerah karena marah, dan dia hampir berdiri. Jangan sabar, tunggu sebentar lagi, taring asli mereka belum muncul. Gong yang menarik napas dalam-dalam dan berkata ringan. Dia masih percaya pada senior misterius itu, dan bahwa tiga kekuatan utama akhirnya akan datang setelah Qin Nan. Yang perlu mereka lakukan adalah mengulurkan tangan untuk membantu Qin Nan. Niat membunuh yang dingin terpancar di mata Kaisar Naga dan Kaisar lainnya. Semuanya, kekuatan musuh terlalu besar, di luar imajinasi kita. Kalau begitu, aku hanya bisa mengirim Jiu-Jiu dan yang lainnya. Aku juga berharap kalian juga akan mengirim 20 jenius teratas di peringkat Kaisar. Kita harus meraih kemenangan, kata Kaisar Naga melalui transmisi suara. Menurut rencana awal, Jiu-Jiu, Autiansia dan lainnya akan digunakan di babak final, tetapi sekarang mereka hanya dapat dimajukan. Namun, pada saat ini, momentum gelombang tiba-tiba melonjak di tribun dojo. Haha, jangan sombong. Siapa bilang aku tidak punya siapa-siapa di Zongzu? Saya melihat seorang pemuda, melangkah di atas api, berjalan mengikuti angin, berkumpul. Orang ini adalah kekuatan api Fang Changqing, peringkat ke-11 dalam daftar Kaisar. Itu menarik, kalau begitu biarkan aku bermain denganmu. Aku ikut juga. Dua suara lagi terdengar pada saat yang sama. Suara itu berasal dari manusia Tian Asteris dan berkuasa tanpa wajah. Bab 1155, konspirasi. Ketika Kaisar Naga dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka berbinar. Mereka juga ingin agar orang ketiga mengambil tindakan, tetapi orang-orang ini adalah petani mandiri dan tidak termasuk dalam kekuasaan masing-masing. Jiu-Jiu, Yang Qi, kalian berdua naik. Dalam sekejap, Kaisar Naga membuat keputusan dan mengirimkan pikiran ilahi. Meskipun Yang Qi telah menguasai Ao Changtian dan hampir merebut mandat kekuasaan Ao Changtian, dalam situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan Yang Qi maju dan memenangkan persaingan.
Jiu Jiu dan Yang Qi mengangguk pada saat yang sama dan berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang keluar. Ketika para tetua, murid, dan orang lain di Guangming Dojo melihat pemandangan ini, tubuh mereka langsung bergetar dan api berkobar di mata mereka. Itu Jiu Jiu dan Yang Qi. Ada juga mengalahkan independen Fang Changqing. Kekuatan tempurnya tidak kalah dengan 10 besar di peringkat kaisar. Dengan tambahan iblis surgawi dan penggarap jahat tanpa wajah, kekuatan tempur kelima orang ini berada di peringkat 10 besar kaisar. Sudah jelas tidak ada masalah sekarang. Sialan, biarkan saja orang-orang ini sedikit sombong dan lihat apa mereka masih bisa tertawa kali ini. Ada sedikit kegembiraan di mata semua orang. Mereka telah terlalu lama frustrasi dan tidak sabar melihat orang-orang dari kerajaan setengah dewa dikalahkan oleh para jenius dari Zongzu mereka. Kaisar lainnya juga menghela napas lega. Pria tua terbentang ungu dan yang lainnya dari kerajaan setengah dewa sedikit mengernyit. Mereka tentu saja bisa melihat bahwa orang kelima ini sangat kuat. Apakah mereka juga ingin mengirim 5 orang untuk melawan mereka? Meskipun mereka dapat menang, tampaknya hal itu tidak akan mencapai efek menginjak-injak penduduk asli Zongzu. Atau mungkin, biarkan orang itu mengambil tindakan? Gagasan ini muncul di benak lelaki tua bermata ungu, perempuan parubaya yang anggun, dan lelaki berambut panjang, tetapi gagasan itu langsung padam. Murid-murid lain tidak tahu, tapi mereka tahu identitas orang ini. Meskipun mereka adalah tetua dari 3 kekuatan utama, mereka jauh lebih rendah dari orang ini dan tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Haha, Jiu Jiu dan Yang Qi dari Akademi Kaisar Naga akhirnya keluar. Mereka berlama-lama sampai sekarang, sungguh membuang-buang waktu. Tapi sekarang saatnya untuk melaksanakan rencana. Aku yakin metode ini tidak akan bisa memaksamu keluar. Di antara ketujuh murid Tanah Suci Surga Selatan, seorang pemuda yang berdiri di ujung mencengkeram dirinya sendiri, dan berakhirnya tiba-tiba berubah dingin. Zansui, ikuti petunjuk dan bertarunglah dengan semut-semut Zongzu ini. Suaranya tidak keras, tetapi dipenuhi dengan kekuatan magis yang aneh, sehingga orang-orang dari 3 kekuatan utama yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Para jenius dari 3 kekuatan besar semuanya mengerutkan kening. Mereka tidak saling mengenal kecuali 2 orang. Nah, dari nada bicara pemuda ini, sepertinya dia sangat penting. Apa asal-usul mereka? Laki-laki ketiga yang memegang ungu itu terkejut, lalu raut wajah gembira tampak di wajah mereka. Ketiganya tidak pernah menyangka bahwa orang dewasa yang selama ini diremehkan, akhirnya mau bersuara dan memberi perintah. Sekarang setelah dia memiliki orang-orang bangsawan ini, jika Wang Zansui mengambil tindakan, dia tidak hanya dapat menginjak-injak Zongzu, tetapi juga menginjak-injak semua orang jenius di Zongzu begitu keras hingga mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. Seolah-olah menyadari keraguan murid-murid lainnya, ketiga lelaki tua itu mempercayai ungu itu segera mengirimkan pikiran ilahi kepada mereka. Para jenius dari 3 kekuatan besar langsung menunjukkan menakjubkan dan kekaguman di mata mereka. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa orang dewasa ini akan datang langsung bersama tim pengikut dari Tanah Suci Surga Selatan. Sesuai perintah Anda, tuanku. Pria di depan pemuda itu bertubuh kekar dengan mata merah, bekas luka di wajah, dan rambut berdiri. Ia tampak sangat kejam. Ia menipiskan, menampilkan taring-taringnya yang tajam, dan dengan mengetukkan jari kakinya, ia melesat maju bagai binatang buas purba. Gokil. Dalam sekejap mata, pria besar itu muncul di depan 995 orang. Matanya yang merah menyala menyapu 995 orang itu, lalu ia mengangkat kepalanya, menatap seluruh dojo, dan berkata dengan nada yang mengejutkan, "Bajingan Zongzu, dengarkan. Untuk menghadapi bajingan Zongzu ini, aku, Wang Zansui, sudah cukup sendirian." Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh dojo menjadi sunyi senyap. Tidak seorang pun mengira bahwa Wang Zansui, yang datang dari Tanah Suci Langit Selatan, mampu menantang Jiu Jiu, Fang Changqing dan 5 orang lainnya sendirian. Terlalu sombong. 1 orang menantang 5 orang jenius kita. Konyol sekali. Wang Zansui ini tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Dia akan menyesalinya nanti. Aku sungguh tak percaya. Para jenius kerajaan demigod memang kuat, tapi kalau kami berlima, para jenius, bergabung, bagaimana mungkin dia bisa menandingi mereka sendirian? Setelah beberapa saat, semua tetua dan jenius yang hadir tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan berteriak. Penghinaan Wang Zansui terhadap Zongzu menimbulkan kemarahan di hati mereka masing-masing. Kaisar Naga dan kaisar lainnya juga tampak tidak senang. 1 melawan 5 orang. Bagus sekali, menarik, sangat menarik. Jiu Jiu, Yang Qi, Fang Changqing, Tian Asteris Ren, dan menyewa wajah tanpa wajah semuanya menunjukkan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Perang dimulai. Kaisar bermata hitam memiliki ekspresi kosong di wajahnya, seolah-olah segala sesuatu tidak ada ketentuannya dengan dia, dan dia hanya memberi perintah. Mengom. Jiu Jiu dan Yang Qi langsung berubah menjadi wujud asli mereka. Rubah berekor 9 yang besar dan unicorn gelap melayang di udara, memancarkan aura agung dan luas yang bergulung ke segala arah. 2 cakar, 1 di kiri dan 1 di kanan, menamparkan Wang Zansui dengan keras. Apa yang bisa dilakukan cakar binatangku? Energi berdarah Wang Zan bagaikan pelangi.
Ia melompat, dan dua cahaya darah yang tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi dua cakar darah raksasa, satu di kiri dan satu di kanan, mengundang dengan dua cakar binatang itu, menciptakan ledakan dahsyat. Sialan! Fang Changqing berteriak pelan dan menjepit jari-jarinya dengan segel sihir. Api langit yang tak terhitung jumlahnya mulai berkobar di udara. Makhluk surgawi yang tak jauh darinya mengerti maksudnya dan membuka mulutnya. 9 Ki Netherworld yang tak berujung menyembur keluar dan menyatu dengan api langit yang tak berujung. Dalam sekejap, api langit yang berujung dan 9 energi dunia bawah menyatu seketika, berubah menjadi bola es dan api. Aura yang dipancarkannya puluhan kali lebih dahsyat dari sebelumnya. Pedang pembantai darah. Wang Zansui mengangkat kening dan berteriak keras. Kabut darah menyembur keluar dari tubuhnya, mengembun pedang menjadi darah raksasa, yang terbungkus ke arah gambar es dan api di langit. Gemuruh. Terdengar suara keras satu demi satu. Meskipun Wang Zansui mundur berkali-kali, ia masih berhasil memblokir serangan gabungan keempat jenius itu. Hahaha, mereka memang sampah sekelompok dari Zongzu. Bahkan dengan mereka yang berempat bekerja sama, mereka hanya bisa menggerakkan tubuhku dengan susah payah. Wang Zansui tertawa terbahak-bahak ke arah langit, tetapi di tengah-tengah tawanya, ekspresi tiba-tiba berubah. Suara mendesing. Di area es peta es dan api, sesosok tiba-tiba melompat keluar, dan pedang panjang di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang sangat mempesona. Pedang Dewa Salju. Patah. Disertai teriakan keras, energi pedang es dan salju yang sangat mengerikan menghantam dada Wang Zansui dan langsung menjatuhkannya. Bab 1156 tangan berdarah kejam, hahaha. Biarkan Wang Zansui ini begitu sombong, dan baru saja berkonfrontasi langsung, dia dipukul. Kekuatan pedang ini cukup untuk melukainya dengan serius, namun dia masih berani menantang 5 jenius Zongzu sendirian. Meskipun 3 kekuatan utama di negara setengah dewa sangat kuat, para jenius Zongzu kita bukanlah sampah atau semut. Seluruh Guangming Dojo tiba-tiba meletus dengan gelombang suara. Setiap orang tua dan setiap orang jenius menunjukkan kegembiraan yang mendalam dan tampak berseri-seri. Setelah ditekankan 2 pertandingan berturut-turut, mereka akhirnya menang. Bagaimana mungkin mereka tidak kehilangan ketenangan? Para tetua dan murid dari 3 kekuatan utama mengangguk pelan. Mereka harus mengatakan bahwa upaya gabungan dan koordinasi 5 jenius Zongzu, serta metode serangan yang mereka luncurkan, sudah cukup untuk membuat orang-orang menjangkau tangan. Jika ada orang lain yang terkena serangan ini, mereka pasti sudah kalah tanpa ragu. Tetapi, para tetua dan murid dari 3 kekuatan utama semuanya mengangkat bibir mereka. Wang Zansui ini bukanlah seorang jenius biasa dalam daftar dewa, melainkan seorang jenderal di bawah penguasa itu. Tuannya begitu luar biasa, bagaimana mungkin bawahannya bisa biasa saja? Di atas dojo, Kaisar Naga dan Kaisar lainnya yang duduk di kursi naga perang baru saja menghela nafas lega ketika mereka tiba-tiba menyadari sesuatu dan wajah mereka menjadi gelap. Saat ini, di tengah dojo, Wang Zansui terlihat terlempar puluhan kaki jauhnya. Pedang Dewa Salju menembus dadanya, dan darah menyembur keluar. Lapisan es dan salju menyebar dari luka ke sekitarnya, mencoba membekukan meridiannya. Bagaimana seseorang bisa merasa baik setelah terkena pedang Dewa Salju? Kembalilah dan beritahu orang-orang dari 3 faksi utama bahwa meskipun Zongzu tidak mendukung bangsa demigod, dan tidak ada satupun dari mereka yang kerahasiaannya, ini tidak berarti bahwa para termasuk Zongzu adalah semut atau sampah. Fang Changqing berhenti dan berbicara dengan dingin. Jiu Jiu, Yang Qi, Tian Asteris Ren, dan kekuatan tanpa wajah juga diselimuti dingin. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Hahaha. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang memekakkan telinga, dan orang yang tertawa itu adalah Wang Zansui. Fang Changqing dan orang keempat lainnya sedikit tercengang. Para tetua dan murid di seluruh kuil tahu semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Para penguasa Zongzu sampah hanyalah, tak lebih dari semut. Meskipun kalian berlima telah bergabung dan berkoordinasi dengan sempurna, hanya itu yang bisa kalian lakukan. Sekarang aku akan menunjukkan betapa jeniusnya daftar dewa. Wang Zansui tiba-tiba berdiri, mengabaikan luka pedang di dadanya, dan langsung membentuk segel sihir, darah gila tingkat ketiga dari dewa darah kuno. Menerjang, menerjang, menerjang. Gelombang energi yang sangat besar tiba-tiba melonjak di dalam tubuh Wang Zansui, setiap gelombang lebih kuat dari sebelumnya, naik 3 kali lipat sebelum tiba-tiba berhenti. Pada saat itu, aliran cahaya merah darah yang tak berujung memancar dari seluruh tubuhnya, seolah-olah ia diselimuti lapisan baju besi dewa darah, seperti dewa darah yang turun ke bumi. Ini, Fang Changqing dan keempat orang lainnya menunjukkan kejutan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah Wang Zan terkena pedang, kekuatannya bisa melonjak hingga level ini. Senyum di wajah para tetua dan jenius di seluruh dojo membeku dalam sekejap, dan mata mereka menunjukkan transmisi yang dalam. Ini, bagaimana ini mungkin? Jepit jantungmu dengan 5 jari, segel dewa darah. Wang Zansui tiba-tiba bergerak, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya darah, dan mengalir ke arah Fang Changqing dan yang lainnya. Ia merentangkan telapak tangan dan merentangkan jari-jarinya. Di ujung setiap jari, muncul sosok misterius berwarna merah darah,
dengan mulut terbuka lebar, menampilkan taring tajam berwarna merah darah. Yang tak terbatas datang dari segala arah, dan api tak berujung jatuh dari langit. Fang Changqing bereaksi cepat, membentuk segel, dan sinar api surgawi jatuh serempak, mengembun menjadi dinding api surgawi yang menyegel langit dan bumi untuk memberikan perlawanan. Semuanya, kekuatan Wang Zansui tidak boleh diremehkan. Sekarang kita. Fang Changqing segera menyampaikan pesannya. Di antara kelimanya, dialah yang paling berbakat dalam seni bela diri dan paling cocok untuk menggerakkan semua orang dan memaksimalkan kekuatan mereka. Tetapi dia belum selesai berbicara. Ledakan. Diiringi ledakan yang memekakkan telinga, dinding api langit yang menjulang tinggi langsung hancur berkeping-keping oleh cakar berdarah. Sosok Wang Zansui pun melompat keluar dari dinding api langit dan mencakar punggung Fang Changqing tanpa ampun. Keinginan. Sepotong besar daging berdarah langsung terkoyak dari punggung Fang Changqing. Seluruh tubuhnya juga hancur total oleh energi yang tersisa, dan ia mendarat tak jauh darinya. Seluruh wajahnya langsung memerah. Sisa kekuatan Dewa Darah menyerang seluruh tubuhnya. Ini. Mata Fang Changqing memenuhi rasa sakit dan terkejut. Itu adalah tembok api surgawi, bagaimana dia bisa menghancurkannya? Bagaimana mungkin api surgawi menghentikan segel Dewa Darahku? Sekarang giliranmu. Aura mengerikan terpancar dari Wang Suezan. Ia melangkah lebar, mengibaskan cahaya darah yang tak berujung. Ia tampak telah berubah menjadi raksasa kuno, melancarkan pukulan bertubi-tubi dari langit. Tidak, berpencar. Ekspresi Jiu Jiu, Yang Qi, Tian Asteris Ren dan cengkeraman tanpa wajah berubah pada saat yang sama. Pedang Dewa Darah. Wang Suezan tiba-tiba membuka mulut dan menyemburkan cahaya darah yang tak berujung, mengembun menjadi pedang darah yang mengerikan, yang dibungkus langsung ke arah memancarkan tak menyadarinya. Kultivator tak melihatnya merasakan hawa dingin di hatinya dan buru-buru mengaktifkan pedang Dewa Salju, melepaskan ki pedang Dewa Salju untuk melawan. Terdengar suara ledakan keras, dan energi pedang Dewa Salju menghentikan pedang darah itu sepenuhnya. Tanpa diduga, beberapa saat kemudian, perubahan lain terjadi. Seluruh darah pedang tiba-tiba hancur dan berubah menjadi sekelompok hantu darah yang ganas, yang menerkam dengan ganas ke arah keahlian tak memandang itu. Bahkan pedang energi es pun tak mampu menahan hantu darah ini. Kultivator tidak melihatnya, hanya bisa menyaksikan tubuhnya dihantam oleh hantu darah. Bajingan lain telah dibereskan. Sekarang giliranmu, Dewa Darah Tide. Wang Suezan meraung panjang, dan aliran darah menyembur keluar dari pori-pori tubuhnya. Dalam sekejap, darah itu berubah menjadi lautan darah yang luas dan membanjiri. Momentumnya menakjubkan dan dahsyat. 9 kata kuno Netherworld, cakar ekor 9, kilin marah. Ekspresi Tian Asteris Ren, Jiu Jiu, dan Yang Qi berubah drastis, dan mereka langsung menunjukkan skill mereka yang tak tertandingi. Tanpa diduga, pada saat ini, sesosok kuat tiba-tiba melesat keluar dari lautan darah yang bergolak, dan melancarkan pukulan demi pukulan, yang bertubi-tubi bagai hujan badai, jatuh ke arah ketiga orang itu. Sebelum orang ketiga sempat menangkis, mereka terkena pukulan-pukulan dahsyat tersebut, jeritan kesakitan, dan terpental mundur. Wang Zansui ini benar-benar mempelajari jurus yang sama yang baru saja digunakan Fang Changqing dan yang lainnya. Tipuan, jurus mematikan akan segera datang. Mengentalkan. Wang Suezan menghantam, membentuk segel tangan, dan aliran darah menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi 3 gunung darah. Memanfaatkan momen ketika Tian Jiren, Jiu Jiu, dan Yang Qi belum bereaksi, ia tiba-tiba menekan orang ketiga itu sepenuhnya di udara, membuat mereka kehilangan kekuatan pertarungan. Ini. Pada saat ini, seluruh dojo menjadi sunyi senyap. Semua orang tua dan murid menunjukkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa di wajah mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Fang Changqing dan rekannya yang keempat benar-benar dikalahkan oleh Wang Zansui. Ekspresi Kaisar Naga dan Kaisar lainnya berubah drastis. Kekuatan sejati dalam tubuh Wang Zansui disegel oleh sesuatu yang kuat, dan bahkan mereka pun tidak menyadarinya. Selain itu, Wang Zansui juga memiliki beberapa metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Cih, kalian benar-benar bajingan Zongzu. Kalian lemah sekali, pergi dari sini. Wang Zansui memutar dan tiba-tiba menendang Fang Changqing, Tian Asteris Ren, dan Wumian Sanxiu menjauh. Adapun kalian berdua. Wang Zansui menatap Jiu Jiu dan Yang Qi, berjalan ke arah mereka memilih demi memilih, dan darah tiba-tiba melintas di matanya. Karena kebajingan, jalani saja hidup yang baik di dunia ini. Tiba-tiba ia membentuk segel sihir dan memunculkan 2 cakar darah raksasa. Di setiap cakar darah, terdapat 5 sosok manusia ilusi yang melayang. Cubit jantung dengan 5 jari, segel Dewa Darah. Berani. Kaisar Naga yang duduk di kursi naga perang, begitu pula Kaisar Iblis ekor 9 dan Kaisar Iblis ke-8, merasakan sesuatu dan tiba-tiba berdiri. Kekuatan kekalahan yang mengerikan melonjak bagai lautan luas. Namun, Wang Zansui tampaknya telah mengantisipasi adegan ini. Darah dan energi yang tak berujung tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, dan kecepatan kedua cakar darahnya tiba-tiba meningkat. Dah. Hanya terdengar 2 suara keras,
dan 2 cakar berdarah dengan paksa menembus tubuh Jiu Jiu dan Yang Qi, meninggalkan 2 lubang berdarah. Bukan hanya itu saja, kehendak Dewa Darah yang kejam menyapu tubuh mereka dalam sekejap, menghancurkan meridian, dantian, dan tulang iblis mereka. Bahkan pohon leluhur iblis pun ternoda darah. Keadaan seperti itu, dia telah menjadi orang yang setengah tidak berguna. Bab 1157, tentang seluruh penonton adegan ini terjadi begitu cepat sehingga bahkan Kaisar Naga, Kaisar Iblis ekor 9, dan Kaisar Iblis ke-8 tidak dapat dihentikan dan hanya bisa menonton. Para kaisar, tetua, dan orang jenius yang hadir tidak pernah membayangkan bahwa setelah mengalahkan 5 orang, Wang Zansui akan begitu kejam hingga ia memukul Jiu Jiu dan Yang Qi hingga setengah lumpuh. Mati. Teriakan yang sangat dingin sepertinya meledak di langit. Seluruh dojo tiba-tiba menjadi gelap, dan cakar naga raksasa, seolah-olah menyedot semua cahaya, memancarkan cahaya ungu yang kuat dari niat bertarung dan datang langsung ke arah mereka. Jika pukulan ini mendarat, Wang Zansui pasti akan mati. Berhenti. Bersamaan dengan teriakan itu, sebuah tangan besar kurus terulur dari jarak jauh dan memukul cakar naga itu. Ledakan. Seluruh langit tampak terbelah. Seketika itu juga, aura dahsyat nan dahsyat menyeruak keluar, berhembus kencang dan menghantam segenap tetua serta murid di tempat itu hingga mereka merasakan sakit di sekujur tubuh. Pertempuran antara kaisar-kaisar besar sungguh menggemparkan. Terlebih lagi, mereka berdua adalah kaisar puncak. Murid hitam, kau ingin menghentikanku? Kaisar Naga, Kaisar Iblis ekor 9, dan Kaisar Iblis ke-8 semuanya melangkah maju dengan momentum yang menakutkan, langsung menuju Heitong, seolah-olah selama Heitong mengucapkan kata, berhenti, mereka bertiga akan mulai bertarung. Kalian bertiga, harap tenang. Meskipun Wang Zansui telah membuat 2 orang lumpuh setengah, dia tidak pernah mengatakan sebelum kompetisi ini bahwa mereka tidak bisa dilumpuhkan. Metode Wang Zansui memang kejam, tetapi juga masuk akal. Jika kalian bertiga menutup serangan, saya khawatir kalian akan bertindak tidak adil dan juga akan merusak citra Kaisar. Kaisar bermata hitam berbicara dengan tenang. Ketika Kaisar Naga, Kaisar Iblis ekor 9, dan Kaisar Iblis ke-8 mendengar kata-kata ini, mereka sama sekali tidak bergerak, tetapi niat membunuh mereka menjadi semakin dingin. Tidak benar. Sikap seorang kaisar. Mereka, murid sejati Akademi Kaisar Naga, dikalahkan setengah mati oleh lawan mereka hanya dalam satu kompetisi. Bagaimana mungkin mereka masih bisa berbicara tentang benar atau salahnya mereka, dan tentang sikap seorang kaisar agung? Wang Zansui harus mati. Namun, pada saat ini, sebuah tanda di cincin Kaisar Naga dan 2 orang lainnya bersinar terang, dan sebuah suara kuno dan agung meledak di benak mereka. Kaisar Naga, rubah ekor 9, ke-8, jangan bicara omong kosong lagi. Apa yang dikatakan Heitong benar. Kami tidak benar dalam masalah ini, dan demi kebaikan bersama, kalian tidak boleh mengambil tindakan apapun. Dewa Iblis, kami, Kaisar Naga, Kaisar Iblis ekor 9, dan Kaisar Iblis semuanya membeku. Keduanya hanya setengah cacat. Mereka bisa berharap. Itu saja. Dewa Iblis mengucapkan kata-kata terakhirnya, dan seluruh token menjadi sunyi senyap. Ekspresi Kaisar Naga, Kaisar Iblis ekor 9, dan Kaisar Iblis ke-8 tiba-tiba berubah menjadi tidak yakin. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan dengan paksa menekan niat membunuh yang menggelegak di dada mereka. Sekalipun mereka marah, apa boleh buat? Mereka harus mendengarkan perkataan Dewa Iblis. Benar sekali, semuanya tenang dan lakukan semuanya sesuai aturan. Melihat pemandangan ini, Kaisar bermata hitam menghela napas lega. Meskipun ia telah memperoleh banyak keuntungan kali ini, ia tetap tidak ingin memulai perang besar-besaran dengan Kaisar Naga dan kedua rekannya. Kaisar Naga dan kedua rekannya mengabaikan Kaisar bermata hitam dan menatap dingin Wang Zansui selama puluhan napas sebelum menoleh dan memfokuskan pandangan mereka pada Jiu Jiu dan Yang Qi. Kyubi, Dark, bantu mereka kembali pulih. Kaisar Naga berbisik. Kaisar Iblis ekor 9 dan Kaisar Iblis ke-8 mengangguk, mengulurkan tangan besar mereka, meraih Jiu Jiu dan Yang Qi, melangkah ke dalam perangkap, dan menghilang di tempat. Seluruh dojo kembali tenang pada saat ini. Akan tetapi, sebagian besar orang yang hadir masih belum sadar. Seperti dugaanku, kau adalah Akademi Kaisar Naga, pemimpin faksi bintang 2 di Zhongzhou. Aku hanya pernah mendengar reputasi mereka yang hebat sebelumnya, tapi hari ini akhirnya aku melihat mereka secara langsung. Mereka benar-benar memiliki sikap dan perilaku seperti faksi terkemuka. Aku menyaksikan mereka, aku sungguh mengagumi mereka. Pelari jarak jauh berwarna ungu emas dan yang lainnya semua menampilkan kekaguman di wajah mereka dan menundukkan kepala sebagai tanggapan. Namun, semua orang tahu bahwa kalimat ini diucapkan dengan sengaja. Maksud sebenarnya adalah untuk mengejek istana Kaisar Naga. Tak tahu malu. Sangat tak tahu malu. Bajingan. Kau benar-benar menggunakan taktik sekeras itu dalam duel. Wang Zansui, aku ingin hidupmu. Beraninya kau memperlakukan kakak perempuan dan kakak laki-lakiku seperti ini. Sial, sial. Orang ini jelas-jelas melakukannya dengan sengaja. Kita tidak boleh lolos. Jangan pernah. Suara-suara marah meledak di seluruh dojo.
orang-orang yang mengeluarkan suara-suara itu tidak lain adalah para guru besar, tetua, dan murid Akademi Kaisar Naga. Apalagi Ao Changtian, yang baru saja naik tahta, gemetar karena marah saat ini. Meskipun ada pertikaian di dalam istana Kaisar Naga, mereka selalu sangat bersatu dengan dunia luar. Sekarang setelah mereka melihat Jiu Jiu dan Yang Qi digulingkan, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Jika bukan karena pesan Kaisar Naga, mereka akan kehilangan kendali dan menyerang langsung. Sebagai perbandingan, meskipun orang lain di dojo, termasuk Kaisar dari kekuatan lain, juga merasa cukup marah, mereka masih jauh dari mencapai level orang-orang di Akademi Kaisar Naga. Adapun orang-orang di Kerajaan Setengah Dewa, menghadapi niat membunuh ini, mereka mencibir dan memandang dengan jijik. Tidak yakin. Jika Anda tidak setuju, maju dan lanjutkan perjuangan. Hahaha. Tiba-tiba, suara tawa pembohong menggema di langit. Orang yang menyerahkan suara ini sebenarnya adalah Wang Zansui. Banyak orang di dojo tercengang. Seluruh Akademi Kaisar Naga kini sangat marah. Kaisar bermata hitam akhirnya tenang, tapi masih berani tertawa. Seperti yang diharapkan dari Akademi Kaisar Naga. Ini gaya kekuatan nomor 1. Semuanya dilakukan sesuai aturan. Wang Zansui tertawa terbahak-bahak, lalu menatap seluruh penonton, menjilat bibirnya, dan berkata, tapi begitulah aku. Aku suka melumpuhkan beberapa bajingan kapanpun ada kesempatan. Aku tahu kalian, orang-orang Akademi Kaisar Naga, ingin membunuhku. Kalau begitu, kalian semua, orang-orang Akademi Kaisar Naga, datang dan membunuh aku. Hari ini, aku akan memberikan kesempatan ini. Tanpa basa-basi lagi, kalian semua dari Akademi Kaisar Naga, di bawah Kaisar Agung, serang aku dalam kelompok 10 atau 10 orang. Baik itu pertarungan kelompok atau taktik gelombang manusia. Hari ini, aku akan menerima semuanya. Hanya dengan satu kalimat, dia menantang seluruh Akademi Kaisar Naga. Pada saat yang sama, jauh di dalam halaman Kaisar Naga, tebing tulang naga. Yang kulihat hanyalah aura pedang yang mengerikan, bagaikan seekor naga yang muncul dari laut, menghantam kedalaman yang menghancurkan semua formasi dan batasan besar satu demi satu. Qin Nan sedikit mengernyit. Entah kenapa, saat ini dia merasa sangat tidak bahagia. Tidak apa-apa, keluar dulu. Mata Qin Nan memancarkan cahaya tajam, dan energi pedang Tian Huang yang cemerlang ditebaskan secara langsung, menghancurkan formasi, batasan, dan lain-lain yang tersisa. Seberkas cahaya juga keluar dari tempat yang rusak itu. Qin Nan mengetukkan jari kakinya, dan sosoknya berubah menjadi pelangi panjang dan terbang keluar. Bab 1158, mempermalukan halaman Kaisar Naga saat ini, Light Dojo. Para kaisar, tetua, dan murid yang hadir semuanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Wang Zansui akan menantang seluruh Akademi Kaisar Naga saat ini. Apakah ini disengaja atau tidak disengaja? Mungkinkah tiga kekuatan utama Kerajaan Setengah Dewa ingin mempermalukan Zongzu dan kemudian menginjakkan kaki di Akademi Kaisar Naga, yang merupakan kekuatan nomor 1 di Zongzu? Itu tidak benar. Tiga kekuatan besar sedang mengincar seluruh Zongzu. Mengapa mereka menargetkan Akademi Kaisar Naga? Qin Nan adalah murid Akademi Kaisar Naga. Jika Akademi Kaisar Naga dipermalukan, mata Gong yang berkilat, dan dia berkata, kalau begitu Qin Nan pasti akan bertindak. Memikirkannya seperti ini, Gong yang merasa kemungkinan besar pihak lain ingin memaksa Qin Nan untuk mengambil tindakan. Kalau tidak, mengapa repot-repot mengeluarkan begitu banyak tenaga? Tidak, ketika suatu saat tiba, kita harus menghentikan Qin Nan. Gong yang segera mengambil keputusan. Meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain memaksa Qin Nan untuk mengambil tindakan, tetapi menurut apa yang dikatakan sosok misterius itu, tiga kekuatan utama datang dengan momentum besar kali ini, dan Qin Nan mungkin akan mengalami bencana yang mengerikan. Tidak lama kemudian, semua orang di Akademi Kaisar Naga di dojo akhirnya sadar. Menantang seluruh Akademi Kaisar Naga kita? Hari ini aku ingin melihat seberapa hebat kamu bertarung. Sial. Kalau aku tidak membalas dendam sama kakak senior Jiu Jiu, aku tidak akan jadi iblis lagi. Setiap murid sejati, murid sekte dalam, dan murid sekte luar Akademi Kaisar Naga melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Ao Dongfang, Su Qingqing, Hua Ji Wudao, Anlin, Xian Yue, Mumu dan murid lainnya tiba-tiba berdiri dan bersiap terbang menuju dojo. Semuanya, tenanglah. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Ini perintah, sebuah teriakan agung meledak. Orang ini sebenarnya adalah Kaisar Naga. Para kaisar dan tetua lainnya di kuil tahu semuanya dapat melihat bahwa Wang Zansui jelas-jelas sengaja memprovokasi mereka. Bagaimana mungkin Kaisar Naga tidak melihatnya? Oleh karena itu, Kaisar Naga tidak akan pernah membiarkan murid-murid Akademi Kaisar Naga dipermalukan. Din, kita. Ao Dongfang, Xian Yu, Mumu dan yang lainnya semuanya gemetar, mata mereka penuh dengan keengganan. Hahaha, ada apa? Apa semua orang dari Akademi Kaisar Naga, pasukan nomor 1 di Zongzu, bermimpi? Tak ada yang berani maju? Kalau begitu, lupakan saja. Lagi pula, aku sudah melumpuhkan 2 bajingan dari Akademi Kaisar Naga. Wang Zansui, yang berada di tengah dojo, tertawa bahak, tidak menyembunyikan rasa jijik dan hina di matanya.
Din, ayo kita pergi. Benar sekali. Din, orang ini mempermalukan seluruh Akademi Kaisar Naga kita. Din, aku tahu ini berencana untuk memaksa kita turun ke lapangan. Tapi Din, kita dari Akademi Kaisar Naga. Kakak senior Jiu Jiu dan kakak senior yang sama-sama dilumpuhkan olehnya. Dan dia masih menginjak-injak martabat seluruh Akademi Kaisar Naga kita. Kalau aku tidak naik kali ini, aku akan menyesal seumur hidup, teriak Ao Dongfang dengan mata merah menyala. Bukan hanya dia, tetapi juga si Anyu, Mumu dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sama saat ini. Kau, Kaisar Naga sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Ia lalu menarik napas dalam-dalam, mengangguk berat, dan menatap Wang Zansui dengan dingin, berkata, kau boleh bertarung, tapi setelah menang, kau tidak boleh menyerang lagi, dan kau tidak boleh melukai lawan dengan serius selama pertandingan. Kalau tidak, siapapun yang datang hari ini, aku akan membunuhmu. Karena Kaisar Naga sudah bicara, tidak masalah. Hehehe, kalian bajingan, ayo. Wang Zansui menatap setiap murid Akademi Kaisar Naga dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Meskipun Kaisar Naga mengubah peraturan dan tidak bisa lagi melumpuhkan murid-murid Akademi Kaisar Naga, hal ini tidak berdampak banyak pada rencana keseluruhan. Pengecut, pengecut, pengecut. Pada saat ini, 10 suara variasi di udara terdengar pada saat yang sama. Ao Oriental, Xianyu, Mumu, Su Qingqing, Anlin, Hua Jiwudao dan 4 murid dalam lainnya berubah menjadi pelangi panjang dan mendatangi Wang Zansui dengan kecepatan yang mencengangkan. Melihat pemandangan ini, murid-murid lain dari Akademi Kaisar Naga yang baru saja terbang keluar harus berhenti. Bagaimanapun, Wang Zansui berjuang melawan 10 orang sendirian. Para kaisar, tetua, dan murid-murid yang hadir semuanya menghela napas dalam hati ketika melihat pemandangan ini. Meskipun mereka juga sangat marah, mereka juga tidak berdaya. Bagaimanapun, kekuatan Wang Zansui memang ada di sana. Tak seorang pun di seluruh Zongzu yang mampu menghadapinya. Jika murid-murid Akademi Kaisar Naga ini maju, mereka mungkin akan seperti ngengat yang tersambar api. Kompetisi dimulai. Kaisar bermata hitam di atas berbicara dengan ringan. Ledakan. Dalam sekejap, Ao Dongfang, Xian Yue, Hua Jiwudao, Su Qingqing, dan 9 orang lainnya meledak dengan cahaya sekunder di tubuh mereka secara bersamaan. 9 binatang raksasa muncul di udara dalam sekejap, dan kekuatan iblis yang tak terbatas melonjak ke segala arah, seolah-olah ribuan iblis telah keluar bersama-sama. Adapun Mumu, kabut putih tipis bagaikan pedang muncul di telapak tangan, dan gelombang kekerasan meledak dari sekujur tubuhnya, bagaikan seorang pendekar pedang kejam di tengah es dan salju. Tiba-tiba mengeluarkan energi pedang kejam yang mencengangkan dan dibungkus secara langsung. Ketika lelaki tua mencengkeram ungu emas dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tetap tidak berubah, tetapi penuh dengan kehangatan, karena menurut mereka, mudah bagi Wang Zansui untuk menghadapi 10 orang ini. Karena peraturannya sudah berubah, mari kita coba metode lain dan mempermalukan murid-murid Akademi Kaisar Naga. Pemuda misterius itu mengangkat sudut mulut dan mengirimkan pikiran ilahi kepada Wang Zansui. Ketika Wang Zansui, yang berada di kuil Tao, mendengar kata-kata ini, matanya yang merah tiba-tiba memelotot dan aura yang mengejutkan bergejolak dari tubuhnya. Bahkan ketika menghadapi 10 murid inti Akademi Kaisar Naga, ia tidak kalah dari mereka, bahkan lebih kuat. Kau pikir 10 orang cukup? Awas, dasar bajingan. Api berdarah sedang berkobar. Kedua tangan besar Wang Zansui tiba-tiba memanggil satu sama lain, membentuk segel yang indah. Dalam sekejap, api merah darah muncul dari tidur lapis demi lapis. Setiap api merah darah berubah menjadi api umum di saat berikutnya. Dalam sekejap mata, ada ribuan jenderal api. Semua jenderal pemadam kebakaran itu berpencar dan membentuk formasi besar yang terdiri dari ratusan orang, menyerang sejumlah orang itu pada saat yang bersamaan. Mengom. Ao Dongfang dan yang lainnya yang melayang di atas angin, semuanya melepaskan teknik bawaan yang mengerikan. Dari kejauhan, mereka tampak seperti 9 matahari kuno yang terbit di kuil Tao ini, sungguh mempesona. Mumu masuk, membunuh 1 orang dengan 1 pedang, dan kecepatan pedang luar biasa cepat. Tidak hanya itu, ikatan orang itu dengan cepat bekerja sama satu sama lain, dan saat mereka berhadapan dengan Jenderal Suiyan, mereka melancarkan serangkaian teknik kemenangan, menyerang Wang Zansui dari 10 arah pada saat yang sama. Membuat Wang Zansui dikelilingi oleh niat membunuh dan tidak dapat melarikan diri. Menurut kata orang dewasa, kalau aku ingin mempermalukan kalian, mempermalukan salah satu dari kalian saja tidak akan berarti. Kalau aku ingin mempermalukan kalian, maka aku harus mempermalukan kalian semua bersama-sama. Senyum sinis muncul di bibir Wang Zansui, dan tangannya membentuk segel lagi. Pedang darah langit dan bumi. Tiba-tiba, ledakan terdengar dari tubuhnya, dan cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya lagi, berubah menjadi pedang merah darah yang sangat kuat, melesat keluar dan berubah menjadi hujan pedang merah darah. Bab 1159 Kinnan sangat marah. Ao Dongfang dan yang lainnya segera melawan, mencengkeram ekor iblis mereka atau menamparkan dengan cakar raksasa mereka untuk menghancurkan semua pedang darah. Namun, ketika mereka melihat jimat yang muncul setelah pedang darah hancur, ekspresi mereka tiba-tiba berubah.
Tidak bagus. Terjebak. Jimat Dewa Darah, teleportasi bunuh. Sosok Wang Zansui berkelebat, dan dalam sekejap, ia muncul di hadapan Ou Dongfang. Ratusan tinju berdarah menghantam kepala naga itu dengan keras. Kemudian, di saat berikutnya, jimat lain menyala, dan sosok Wang Zansui berteleportasi lagi di hadapan Su Qingqing, dan ratusan tinju menghantam secara bersamaan. Pengecut-pengecut. Sosok Wang Zansui muncul di hadapan Hua Ji Wudao, Anlin, Xian Yue, Mumu, dan yang lainnya. Sebelum mereka sempat bereaksi, ratusan tinju berdarah menghantam mereka tanpa ampun, menghantam mereka hingga terpental. Kaisar Naga di Kuil Tao mengumpulkan diam-diam ketika pemandangan melihat ini. Para kaisar, tetua, dan murid lainnya kembali mendesah dalam hati. Kesenjangan antara 10 orang Ou Dongfang dan Wang Zansui terlalu besar. Mereka sama sekali bukan tandingan pihak lain. Jaring darah Daluo. Wang Zansui membuka mulutnya lebar-lebar dan tiba-tiba menyemburkan darah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tetes darah meledak dan berubah menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, kabut darah ini berkumpul dan berubah menjadi jaring raksasa yang mengerikan, menutupi sosok Ou Dongfang dan yang lainnya, dan menarik mereka kembali. Dalam sekejap, 10 sosok Ou Dongfang ditarik ke depan Wang Zansui. Esensi dan darah inkarnasi. 9 tetes darah yang lebih kental menyembur keluar dari tubuh Wang Zansui dan berubah menjadi 9 sosok manusia. Setiap sosok tampak bertahan seperti Wang Zansui. Ketika semua orang di antara penonton melihat adegan ini, mereka tidak berdaya menahan sedikit kebingungan di mata mereka. Wang Zansui jelas bisa menang, jadi mengapa dia malah menciptakan 9 klon sekarang? Detik berikutnya, Wang Zansui dan 9 klonnya berpencar secara bersamaan dan terbang di atas kepala masing-masing orang Ou Dongfang. Kemudian, cahaya berdarah melintas di mata Wang Zansui dan 9 klonnya. Mereka tiba-tiba mengangkat kaki dan menginjak cakar binatang 9 orang Ou Dongfang dan telapak tangan Mumu tanpa ampun. Bang bang bang. Terdengar silih berganti, dan Ou Dongfang, Mumu, dan 10 orang lainnya meneriakkan rasa sakit secara bersamaan. Seperti kata pepatah, 10 jari terhubung dengan jantung. Tendangan Wang Zansui menghancurkan tulang metakarpal mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan sakit? Anda. Kaisar Naga tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi niat membunuh yang sangat kuat. Ia akhirnya mengerti bahwa Wang Zansui telah berubah menjadi 9 klon hanya untuk menyiksa Ou Dongfang dan 10 anak buahnya secara bersamaan. Kaisar Naga, kaulah yang menetapkan aturan tadi. Sekarang, tulang metakarpal mereka patah, yang berarti 100.000 mil lagi dari kelumpuhan. Kau tidak bisa ikut campur dengan paksa. Jika mereka tidak tahan, mereka bisa mengakui kekalahannya sendiri. Kaisar bermata hitam, yang berdiri tak jauh dari situ, berbicara dengan ringan. Meskipun Kaisar Naga murka dan ingin menghajar Wang Zansui sampai mati, saat ini ia hanya bisa menahannya, karena masalah kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wang Zansui baru saja menyiksa mereka bersepuluh. Izinkan saya bertanya kepada 10 orang, apakah kalian yakin? Apakah kalian bajingan dari Akademi Kaisar Naga? Apakah semua kemampuan di Zongzu bajingan? Jika kalian setuju, akui kekalahan sekarang. Wang Zansui menatap ke bawah ke 10 orang itu dan mencibir. Ia sengaja menggunakan tipuan. Selama Ou Dongfang dan yang lainnya mengaku kalah, itu sama saja dengan menyetujui apa yang dikatakannya. Dengan cara ini, Ou Oriental dan 10 orangnya mungkin tidak akan mengakui kekalahan. Seperti dugaannya, saat Ou Dongfang dan 10 orang lainnya mendengar kata-kata ini, niat membunuh yang kuat muncul di mata mereka. Persetan denganmu. Aku bilang padamu. Ou Dongfang, Mumu dan 10 orang lainnya semuanya bersinar dengan cahaya dan mulai berjuang keras. Tidak yakin, ya. Ada sedikit kesan di mata Wang Zansui. Dia mengangkat kakinya lagi, dan cahaya berdarah yang kuat menyambar kakinya. Dia menginjak cakar dan telapak tangan 10 orang lainnya dengan keras. Bang bang bang. Diiringi suara ledakan, Ou Dongfang, Xianyu, Mumu, dan yang lainnya berteriak lagi. Karena rasa sakit yang luar biasa, ekspresi mereka bersepuluh mulai sedikit berubah. Kau tinggal. Apa para pengikut dari Akademi Kaisar Naga dan Zongzu semuanya sampah? Selama kau mengaku kalah sekarang, itu sama saja dengan mengakui bahwa aku tidak akan pernah menyiksamu lagi. Wang Zansui memberontak keras. Persetandengan. Ou Dongfang, Mumu dan 10 orang lainnya bermata merah dan tampak garang. Hahaha, berani sekali. Lumayan. Aku suka. Tapi hari ini aku ingin kau mengaku kalah. Aku ingin kau mengaku kalah. Aku ingin kau mengaku kalah. Wang Zansui tertawa terbahak-bahak, mengangkat kakinya lagi, dan menginjak kaki serta betis Ou Dongfang, Mumu, dan 10 orang lainnya dengan keras. Bang bang bang. Serangkaian ledakan lainnya menggema di seluruh dojo, dan Ou Dongfang dan 10 orang lainnya berteriak kesakitan. Ou Dongfang, kalian bersepuluh, akui segera kalah. Kaisar Naga akhirnya tidak bisa duduk diam lagi dan berteriak dengan tegas. Kanan. Menyerah. Jangan memaksa. Semua orang tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan tertipu. Akui saja mengalahkanmu. Para murid Akademi Kaisar Naga di seluruh Guangming Dojo,
serta para tetua dan murid dari kekuatan lain, semuanya berteriak keras. Mereka benar-benar tidak tega melihat Ao Dongfang dan 10 orang lainnya terus berada disiksa. Namun, 10 orang dari Ao Dongfang menutup mata terhadap mereka. Mereka membuka mata merah mereka dan menatap Wang Zansui. Jadi kenapa kalau itu menyakitkan? Mereka tidak menerima. Para pertarungan dari Akademi Kaisar Naga dan Zongzu bukanlah sampah. Aku ingin melihat. Berapa lama kau bisa bertahan hari ini? Wang Zansui mencibir, mengangkat kakinya lagi, dan melangkah turun dengan keras. Bang bang bang. Tiba-tiba terjadilah ledakan, satu demi satu. Dimulai dari tangan dan kaki, lalu berkembang ke seluruh tulang di tubuh. Pada saat ini, seluruh dojo menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Ao Dongfang, Xianyu, Mumu, dan 10 orang lainnya yang wajahnya berkerut dan kesakitan, tetapi dengan ekspresi yang tak tergoyahkan. Entah kenapa, hati mereka mulai sedikit bergetar, dan jiwa mereka dipenuhi dengan emosi yang sangat rumit. Kesepuluhnya, mereka semua membela martabat Akademi Kaisar Naga mereka dan seluruh Zongzu dengan cara yang terlihat sangat konyol dan bodoh. Namun, saat ini, Istana Kaisar Naga. Seberkas cahaya pelangi terbang menuju Akademi Terang di luar angkasa dengan kecepatan yang menakjubkan. Sosok ini adalah Qin Nan. Qin Nan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Secara logika, upacara kenaikan tahta seperti ini seharusnya sangat meriah, tapi mengapa tidak ada suara yang sama sekali? Dalam sekejap, Qin Nan mengaktifkan murid kiri Dewa Perang dan menatap seluruh dojo. Saat berikutnya, dia melihat seorang pria aneh dengan wajah ganas menyentuh dada Ao Dongfang dan yang lainnya satu demi satu, menghancurkan tulang mereka satu demi satu. Saat dia menginjaknya, pria aneh itu masih ada sesuatu. Di sisi lain, persahabatan orang Ao Oriental, meski tubuh mereka berlumuran darah dan wajah mereka terluka, mereka tetap mengacungkan gigi, sorot mata mereka penuh dengan keengganan. Qin Nan tertegun sejenak. Setelah beberapa tarikan napas, amarah yang besar membuncah di dada, dan niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Dia benar-benar mempermalukan orang-orang dari Istana Kaisar Naga mereka. Pengadilan Kematian. Bab 1160, cahaya pedang melambung ke langit ledakan. Dalam sekejap, aura pedang yang mengerikan muncul dari tubuh Qin Nan. Dari perkenalannya, auranya tampak seperti meteorit kuno yang turun dari langit bintang dan terbang menuju kuil Tao. Namun, pada saat ini, dua aura besar terbang keluar dari Light Dojo dan menyerang ke arah Qin Nan. Teriakan keras juga terdengar di benak Qin Nan. Qin Nan, berhenti. Orang yang berteriak itu adalah Gong Yang. Setelah Gong Yang merasakan kehadiran Qin Nan di Guangming Dojo, dia terbang bersama Sima Kong. Saudara Yang? Qin Nan membayangkan, tidak pernah menyangka akan bertemu Gong Yang pada saat ini. Bukankah dia pemimpin kalajengking darah di medan perang Lian Huang? Mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Qin Nan, cerita singkat, 3 kekuatan utama di negara setengah dewa sengaja mempermalukan Zongzu dan Istana Kaisar Naga untuk memaksamu bertindak. Jangan pergi, atau kau akan menyebabkan bencana besar, teriakan Gong Yang dengan wajah serius. Meskipun merasa tidak nyaman melihat Zongzu dipermalukan, Gong Yang lebih peduli pada Qin Nan. Ia tidak ingin Qin Nan menghadapi bahaya apapun. Batuk-batuk, Sima Kong, yang berdiri di samping, terbatuk pelan dan menatap langit, seolah-olah semua itu tidak ada di sekelilingnya. 3 kekuatan utama bangsa setengah dewa mempermalukan seluruh Zongzu dan Akademi Kaisar Naga. Qin Nan membukakan matanya, dan cahaya merah yang mengerikan perlahan-lahan mekar di kedalaman bola matanya. 3 kekuatan utama di kerajaan setengah dewa secara alami adalah Tanah Suci Langit Selatan, Tanah Suci Yaochi, dan Sekte Seni Bela Diri. Karena mereka datang ke sini khusus untuk mempermalukan Zongzu dan Istana Kaisar Naga serta memaksanya mengambil tindakan, mereka pasti berasal dari Tanah Suci Surga Selatan, karena 2 kekuatan besar lainnya tidak memiliki hubungan atau balas dendam padanya. Ketika Gong Yang melihat pemandangan ini, dia berpikir dalam hati bahwa ini tidak baik. Dia sangat mengenal karakter Qin Nan dan tahu bahwa begitu Qin Nan membuat keputusan, dia tidak akan mundur bahkan jika dia tahu ada banjir di depan. Qin Nan, orang ini benar, kamu tidak boleh naik. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya di sini. Teriakan agung tiba-tiba terdengar di benak Qin Nan, Gong Yang, dan Sima Kong. Suara ini sebenarnya dari Kaisar Naga. Jelas, dia juga merasakan kehadiran Qin Nan, jadi dia datang untuk menghentikan Qin Nan. Istana Kaisar Naga telah menimbulkan pelanggaran yang tak terhitung banyaknya, dan dia tidak ingin lagi melihat Qin Nan jatuh ke dalam perangkap mereka dan menimbulkan krisis besar. Bagaimanapun, Dewa Iblis sudah diperintahkan untuk tidak lagi melindungi Qin Nan. Jika terjadi krisis yang mengejutkan, bahkan jika Kaisar Naga dan yang lainnya ingin membantu Qin Nan, mereka mungkin tidak berdaya. Tidak hanya itu, saat suara Kaisar Naga terdengar, suara kuno dan agung terdengar di benak Qin Nan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Qin Nan, kau benar-benar tidak boleh bertindak kali ini. Aku sudah tahu bahwa orang yang berkomplot melawan Akademi Kaisar Naga kali ini adalah Seng Tianjing, pria dari Tanah Suci Surga Selatan yang bertarung denganmu terakhir kali dan memiliki 3 jiwa bela diri yang hebat. Dia ingin memaksamu untuk menunjukkan dirimu.
Kau harus mengerti bahwa begitu tindakanmu yang melampaui aturan bela diri terbongkar ke dunia, itu akan membawa bahaya yang tak ada habisnya. Jadi, sekarang bukan saatnya. Suara itu berasal dari Pavilion Wuyuan. Alasan mengapa Qin Nan tidak dapat menemukan Pavilion Wuyuan beberapa waktu lalu adalah karena Pavilion Wuyuan baru-baru ini menyelidiki masalah 3 kekuatan utama. Kemudian, mereka menemukan bahwa Zheng Tianjing menggunakan 3 kekuatan utama untuk menyerang Zhongzhou dan mempermalukan Long Diyuan untuk memaksa Qin Nan muncul. Zheng Tianjing, memaksaku muncul, memamerkanku di dunia. Qin Nan tiba-tiba terdiam. Karena dia tidak menyangka bahwa orang di balik serangan itu adalah Zheng Tianjing. Melihat Qin Nan merenung, Gong Yang segera angkat bicara. Qin Nan, Kaisar Naga Senior benar. Kau tidak boleh maju kali ini. Kau harus mengerti bahwa sedikit ketidaksabaran dapat merusak rencana besar. Setelah menembusmu meningkat, kau bisa menghadapinya nanti. Tidak akan terlambat untuk membalas dendam hari ini. Sima Kong, yang berdiri di samping, tampak agak canggung mendengarnya. Tetapi karena menghormati Gong Yang, dia tidak bisa berkata banyak. Singkatnya, semuanya tergantung pada pilihan Qin Nan. Tentu saja, Gong Yang, Sima Kong dan Kaisar Naga tidak tahu bahwa Pavilion Wuyuan juga telah mengirim pesan kepada Qin Nan. Din, kakak Yang. Qin Nan yang sedari tadi setuju, tiba-tiba angkat bicara. Gong Yang, Sima Kong, dan Kaisar Naga di Guangming Dojo semuanya sedikit mengejutkan. Saya sangat menyesal. Qin Nan mengangkat kepalanya, dan di dalamnya terjadi yang tenang, nyala api yang mengerikan melonjak. Ini kemarahan? Aku tahu, ini konspirasi pihak lain. Saya juga tahu konsekuensinya jika saya terburu-buru maju. Aku juga tahu bahwa selama aku menahannya, aku bisa membalas dendam di masa depan. Tapi aku tak tahan. Siapapun mereka, asal mereka berani menyerang teman, saudara, atau keluargaku, aku pasti akan membuat mereka membayar dengan darah. Kalau aku tidak pergi kali ini, aku khawatir aku takkan pernah bisa berdiri tegak lagi seumur hidup. Mata Qin Nan menunjukkan secercah tekad. Tanpa ragu, ia berjingkrat-jingkrat di sekitar Gong Yang dan Sima Kong, lalu terbang menuju dojo. Ini dia, bahaya. Kesabaran. Dia tidak dapat melakukan satupun hal ini. Dia hanya tahu bahwa orang-orang itu pantas mati. Orang ini, Gong Yang sedikit teralihkan, lalu tersenyum pahit. Seperti dugaannya, kali ini ia gagal. Bukan masalah besar, biarkan saja dia pergi. Sialan, aku sudah muak dengan para jalang itu sejak lama, biarkan Qin Nan yang mengurus mereka. Masalah apa yang dia sebabkan, tidak ada keputusan yang mengarahkan sekarang. Lagi pula, selalu ada jalan keluar, kan? Wajah Sima Kong penuh kegembiraan. Dia benar-benar mendukung langkah Qin Nan. Ini adalah seorang biksu asli, seorang pria asli. Kaisar Naga di Dojo Guangming sedikit mengerti. Ia ingin menghentikan Qin Nan, tetapi memunculkan mata Qin Nan sama dengan berkumpulnya mata Ao Dongfang dan yang lainnya pada saat itu. Hatinya tersentuh dan ia tak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, di Guangming Dojo, seluruh dojo masih tenggelam dalam keheningan. Wang Zansui terus mundur satu persatu, tetapi kontennya mulai sedikit berkerut, karena sekarang, dia telah menghancurkan ratusan tulang orang-orang ini, dan kelompok orang ini masih belum menunjukkan tanda-tanda menyerah. Apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini? Jika orang-orang ini terus menolak untuk menyerah, keinginan mereka mungkin akan menular ke semua pendeta yang hadir. Bunuh mereka. Pada saat ini, sebuah suara terdengar samar di benak Wang Zansui. Orang yang menyampaikan pesan itu tidak lain adalah pemuda misterius yang ditakuti oleh para tetua dan murid 3 kekuatan utama, Zheng Tianjing, yang memiliki 3 jiwa bela diri. Zheng Tianjing sangat tidak sabar ketika dia melihat bahwa pria yang telah melampaui aturan seni bela diri belum muncul sehingga dia memutuskan untuk kejam dan membunuh mereka semua. Ya, Tuan. Wajah Wang Zansui berubah serius, lalu kilatan darah melintas di matanya. Ia dan 9 klonnya menyemburkan pedang berdarah dingin dari bawah kaki mereka dan melangkah menuju kepala Ao Dongfang, Mumu, dan yang lainnya. Semua kaisar, tetua, dan murid yang hadir tiba-tiba terkejut dan mata mereka terbelalak. Karena mereka tidak mengira Wang Zansui benar-benar akan membunuh mereka bersembilan saat ini. Apakah Wang Zansui gila? Naik. Wajah Kaisar Naga berubah drastis. Ia baru saja mengalihkan perhatiannya sejenak, dan sekarang Wang Zansui tiba-tiba menyerang. Jika dia ingin berhenti, sudah terlambat. Apakah ia akan menyaksikan Mumu dan 9 lainnya diinjak-injak sampai mati? Tiba-tiba, pada saat ini, waktu dan ruang di seluruh Guangming Daochang tampak membeku. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan cahaya pedang yang mengerikan muncul entah dari mana dan dibungkus ke arah Wang Zansui dan 9 klonnya. Kilatan cahaya pisau ini datang terlalu cepat, terlalu tajam, dan terlalu ganas. Ekspresi Wang Zansui tiba-tiba berubah. Ia buru-buru menarik kakinya dan mundur cepat. Suara dingin kemudian meledak di seluruh dojo. Kamu ingin membunuh mereka? Bersambung.